Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mita Enda Aprilia. Saya dosen tetap Yayasan Universitas Gadjah Yana Malang. Saya mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada jurusan S1 Akuntansi. Saat ini, saya juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi Magister Akuntansi. Berdasarkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, maka dosen diwajibkan untuk melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada semester ganjil 2001-2022, saya mengajar mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib setelah mahasiswa menempuh perkuliahan pengantar akuntansi 2. Buku yang saya gunakan adalah buku Ustri dan Carter dengan judul Cost Accounting, dan yang kedua adalah buku Mulyadi dengan judul Akuntansi Biaya. Saya menggunakan dua buku ini sebagai kombinasi yang menjelaskan dampak akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Mata kuliah ini menceritakan bagaimana siklus biaya yang terjadi di dalam perusahaan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu yang pertama adalah konsep perilaku biaya, yang kedua adalah proses costing dan job order costing, yang ketiga adalah laporan produksi. Metode pembelajaran yang digunakan ada tiga. Yang pertama adalah delivery, interaction, dan assessment atau yang disebut dengan DIA. Nah, yang pertama delivery itu ceramah, diskusi, bedah kasus jurnal, dan presentasi dari mahasiswa. Pada kondisi pandemi ini, kuliah dilakukan dengan tatap maya yang menggunakan Zoom dan Google Meet yang semuanya terhubung melalui lms.unigamalang.ac.id. Yang kedua adalah interaction yang menggunakan forum diskusi, tanya jawab pada setiap pertemuan. Mahasiswa bisa bertanya menggunakan e-learning yaitu lms.unigamalang.ac.id. Yang ketiga adalah assessment di mana ada penugasan, kuis, ujian yang semuanya terhubung melalui lms.unigamalang.ac.id. Ada tiga sistem penilaian yang saya gunakan. Yang pertama adalah tugas harian berdasarkan dari aktivitas mahasiswa yang memiliki nilai bobot 30%. Ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikut ini adalah contoh tampilan dari lms.unigamalang.ac.id. Mahasiswa bisa mengakses lms.unigamalang.ac.id dengan menggunakan NIP mahasiswa. Setiap pertemuan saya mengirimkan materi melalui e-learning atau lms.unigamalang.ac.id. Berikut adalah cuplikan video bagaimana saya mengajar untuk mata kuliah akuntansi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik, kita ketemu lagi ya. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah kita sempat bertemu di pengantar akuntansi 2. Nah, kita sudah tidak perlu berkenalan lagi ya satu sama lain karena saya juga sudah bertemu kalian di mata kuliah sebelumnya juga. Nah, hari ini saya mungkin akan menjelaskan terkait perjalanan dari nanti mata kuliah ini seperti apa, seperti itu ya. Ada yang tahu akuntansi biaya itu apa? Ada yang tahu? Sesuatu yang berhubungan dengan biaya ya, Bu. Oke, sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Nah, di sini nanti kita akan lebih banyak membahas terkait tentang siklus atau perjalanan biaya yang terjadi pada perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Tapi konsep di dalam akuntansi biaya ini kita akan lebih banyak cenderung membahas tentang kondisi di perusahaan manufaktur, di mana kalau perusahaan manufaktur kalian sudah tahu ya, ada barang mentah setengah jadi menjadi dengan barang jadi seperti itu. Jadi prosesnya adalah itu, ya. Baik, di sini saya akan tampilkan untuk terkait tentang RPS ya. Jadi nanti sistem dari perkuliahannya itu seperti apa gitu. Nah,
Baik, di sini ini adalah nanti apa namanya jadi kita nanti ada 2 dosen pengampu ya di sini ya, ada Bu Yuli dan saya. Jadi saya nanti akan mengajarkan kalian tentang akuntansi biaya. Jadi sebenarnya di dalam akuntansi biaya ini kita lebih berfokus kepada perhitungan menggunakan biaya. Jadi siklus dari biaya itu sendiri, perjalanan biaya itu sendiri pada perusahaan seperti itu. Nah, jadi objek yang kita teliti itu adalah biaya. Nah, di sini ini nanti buku yang akan saya gunakan adalah punyanya Usri dan Carter ya. Kemudian yang kedua Hansen Mawan dan ketiga adalah Mulyadi. Nah, buku Usri dan Carter ini adalah buku pedoman yang pertama ya yang bisa kalian nanti pinjam di perpustakaan. Jadi buku ini sebenarnya terkait tentang buku asing ya, jadi buku asing yang ditransitkan ke dalam bahasa Indonesia, di mana buku tersebut menceritakan tentang kondisi di perusahaan manufaktur gitu. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, ada sebab akibatnya seperti itu. Nah, buku ini lebih cenderung menceritakan seperti itu. Nah, sedangkan bukunya Mulyadi ini sebagai pelengkap juga ya yang terkait tentang latihan-latihan dan soal kondisi di Indonesia itu sendiri. Jadi contoh perusahaan di mana bagaimana cara menghitung dari akuntansi biayanya itu sendiri di Indonesia seperti itu. Nah, jadi ada 3 buku ini nanti yang akan kita gunakan di pembelajaran akuntansi biaya. Nah, kemudian ya, ini nanti pertemuannya adalah 16 kali pertemuan ya, di mana 16 kali ini adalah nanti ada UTS dengan UAS. Jadi sistemnya itu nanti perkuliahan kita adalah diskusi dan tanya jawab. Jadi saya akan menjelaskan terkait tentang materi yang akan saya sampaikan per setiap pertemuan tersebut. Kemudian nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab, kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama-sama seperti itu ya. Nah nanti ini bisa dibaca, nanti bisa kalian pelajari, akan saya share juga di grup ataupun nanti di LMS ya. Nah, baik, kita mulai saja untuk materi yang akan saya sampaikan ini adalah hari ini kita akan mengenal dulu tentang ya. Jadi di sini ya kita akan membahas banyak untuk terkait tentang penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan, kemudian ada pengendalian biaya, sistem biaya standar, kemudian ada variable costing, full costing, kemudian ada perilaku biaya, kemudian ada biaya mutu dan biaya overhead pabrik. Tapi sebenarnya akuntansi biaya ini adalah fokusnya adalah terkait tentang objek biayanya itu sendiri. Jadi bagaimana sih sebenarnya biaya yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Tapi tergantung nanti pada jenis perusahaannya, apakah itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, ataupun perusahaan manufaktur. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan seperti itu. Tapi yang paling pokok adalah kalian harus mengerti dulu objek biayanya itu apa, seperti itu ya. Nah, kemudian, ini akuntansi itu ada 2 ya, ada akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi biaya ini merupakan kombinasi di antara keduanya, di antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Gimana informasi yang dari akuntansi biaya itu akan memberikan informasi kepada akuntansi keuangan. Nah, kalau kalian tahu akuntansi keuangan itu apa sih? Hubungannya dengan siapa? Dulu kayak kita belajar PA1, PA2 seperti itu. Hubungannya dengan siapa? Pihak siapa? Pihak ketiga. Oke, pihak ketiga. Pihak ketiga tuh kira-kira siapa, Put? Kayak
Berapa debitur gitu ya, Bu? Yes, jadi Auditor. ya benar. Jadi intinya adalah ke pihak eksternal seperti itu ya. Jadi akuntansi keuangan itu hubungannya adalah pihak ke eksternal. Nah, kalau akuntansi manajemen itu hubungannya dengan pihak internal. Jadi dari internal perusahaannya itu sendiri. Jadi informasi dari biaya itu akan memberikan informasi lebih seperti itu, informasi lebih kepada pihak kepada akuntan seperti itu ya, untuk membuat laporan keuangan seperti itu loh. Untuk membuat laporan keuangan di mana nanti laporan keuangan itu akan bisa digunakan untuk baik itu pihak eksternal ataupun pihak dari internal perusahaannya. Nah, makanya kenapa kok akuntansi biaya itu merupakan komponen ataupun satu bagian di dalam akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen seperti itu. Nah, ini ada para pemakai keuangannya ya, baik itu di dalam akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen ya. Ingat bahwa akuntansi keuangan itu adalah pihak eksternal ya. Kalau akuntansi manajemen itu adalah pihak internal. Jadi hubungannya dengan keputusan ya, keputusan jangka panjang dari kondisi dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ada lingkup informasinya ya. Tadi perusahaannya secara menyeluruh, tapi kalau akuntansi manajemen itu ada perbagian dari kondisi perusahaan itu sendiri. Kemudian fokus informasinya berorientasi pada masa lalu. Sedangkan akuntansi manajemen berorientasi pada masa yang akan datang. Nah, rentan waktunya yang kurang fleksibel ya, kurang fleksibel ini yang dimaksud itu adalah kalau misalnya di dalam akuntansi keuangan itu kan kita lebih cenderung untuk melaporkan keuangan itu berupa bisa kuartal, kemudian per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun seperti itu ya. Kalau di dalam akuntansi keuangan. Sedangkan kalau di dalam akuntansi manajemen kita bisa melaporkannya per setiap mingguan, bulanan. Gunanya apa? Informasi dari akuntansi biaya itu akan berguna untuk kemampuan perusahaan untuk melakukan adanya perbaikan jika hal itu harus dilakukan seperti itu. Misalnya contohnya adalah perusahaan itu membuat roti seperti itu, sedangkan telur itu sangat langka seperti itu. Sedangkan mereka adalah memproduksi roti. Berarti apa yang harus mereka lakukan? Berarti kan mereka harus mencari strategi, entah nanti dinaikkan harganya, ataukah misalnya nanti tidak dinaikkan tapi mungkin komponen di dalamnya diganti atau seperti apa, atau menciptakan produk baru misalnya seperti itu tuh. Seperti itu. Nah, itu adalah yang dimaksud kenapa kok laporannya itu bisa berupa harian ataupun mingguan untuk melihat kondisi hal tersebut. Makanya akuntansi biaya ini merupakan di kedua bagian tersebut, dari akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen seperti itu. Kemudian ada kriteria informasi ya, kriteria bagi informasi ya dibatasi atas prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian ada tidak ada batasan ya kalau akuntansi manajemen. Jadi kalau misalnya akuntansi keuangan itu berdasarkan pada PSAK. Jadi PSAK itu kalau misalnya kita sebagai muslim berarti kita pedomannya adalah Al-Qur'an seperti itu ya. Nah, tapi kalau akuntansi keuangan berarti pedomannya mereka adalah PSAK. Nah, disiplin sumber ilmunya adalah ilmu ekonomi. Nah, kemudian kalau akuntansi manajemen tidak hanya ilmu ekonomi, tapi dia melihat psikologi dari sosial. Jadi dampak sosialnya itu bagi perusahaan itu seperti apa? Baik itu dari masyarakatnya ataupun dari internal perusahaannya seperti itu. Kemudian isi laporannya ya ringkas tentang bagaimana keseluruhan dari keuangan perusahaan. Kalau laporan di akuntansi manajemen itu mengenai beberapa dari bagian dari perusahaan. Nah, sifat informasinya adalah ketepatan informasi yang penting gitu ya. Jadi penting bagi akuntansi keuangan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen adalah unsur taksiran dari informasi itu sendiri. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah,
Jadi pengertian dari akuntansi biaya itu adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya. Jadi penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk ataupun jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Jadi akuntansi biaya ini adalah proses dari pencatatan ataupun penggolongan. Penggolongan yang dimaksud adalah penggolongan dari siklus biayanya. Jadi objek kegiatannya itu adalah biaya. Berarti biayanya itu yang akan kita telusuri kemana sih, apa saja sih biayanya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, kalau contohnya itu, kalau perusahaan manufaktur itu kan lebih mudah untuk melihatnya. Jadi ada proses untuk pembelian dari bahan mentah, kemudian menjadi barang jadi, kemudian barang setengah jadi, kemudian ditransfer menjadi barang jadi seperti itu. Nah, kalau contohnya adalah perusahaan jasa, misalnya adalah rumah sakit, berarti objek biayanya itu apa? Berarti objek biayanya itu adalah proses dari biaya-biaya yang masuk di dalam rumah sakit itu. Contohnya adalah misalnya kamar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu kan harganya berbeda per setiap kamar tersebut. Baik itu visit dokter, makanan, dan obat-obatan, kemudian fasilitas dari rumah sakit pun juga berbeda. Nah, itu yang dimaksud adalah bisa untuk menelusuri biayanya itu sendiri, sehingga yang dimaksud adalah objek dari kegiatan akuntansi biaya ini adalah biaya itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari akuntansi biaya ada penentuan biaya produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus ya. Kemudian, nah, klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk itu ada dua hal. Ada biaya pabrikasi, ada biaya komersial. Jadi, kalau biaya pabrikasi hubungannya dengan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, biaya komersial adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa pahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, jadi ini ya, komponen di dalam akuntansi biaya ini yang perlu diperhatikan adalah kalian harus tahu dulu biaya pabrikasinya itu apa saja dan biaya komersialnya itu apa saja. Sehingga kita bisa mengklasifikasikan biayanya itu menurut hubungannya dengan produk. Karena akuntansi biaya itu objeknya adalah biaya. Jadi biaya itu yang harus kita telusuri seperti itu ya. Nah, kemudian ada menurut fungsi pokok dari perusahaan ya. Ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum ya. Jadi biaya produksi itu merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya pemasaran adalah merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan pemasaran, dan biaya administrasi adalah merupakan biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran. Apakah dari pemaparan saya ini terlalu cepat? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Kemudian menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Jadi ada biaya langsung dan tidak langsung. Ingat, biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produk itu sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan produk itu. Jadi kalau biaya langsung itu hubungannya adalah tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, seperti itu. Nah, kalau biaya tidak langsung itu adalah biaya yang secara tidak langsung tapi menyentuh si produk itu, seperti itu. Misalnya listrik, seperti itu. Kemudian sewa gedung, kemudian seperti itu. Misalnya mandor, seperti itu ya. Satpam, nah itu adalah biaya tidak langsung. Seperti itu. Nah, di dalam akuntansi biaya ini pun kita akan mempelajari tentang adanya biaya variabel dan biaya semi variabel ya. Jadi biaya variabel itu adalah biaya yang berubah berdasarkan kapasitas produk seperti itu. Nah, sedangkan biaya semi variabel adalah biaya yang di dalamnya ada biaya tetap dengan biaya variabel seperti itu. Jadi jangan dibingungkan kenapa kok ada biaya pabrikasi, ada biaya komersial, kemudian ada biaya variabel dengan biaya semi variabel. Nah, yang pertama harus kalian pahami adalah kalian harus paham dulu biaya pabrikasi itu apa. Oh, ada bahan baku, ada tenaga kerja dan overhead. Nah, diartikan terlebih dahulu biaya bahan
baku itu apa, tenaga kerja, dan overhead. Nah, di mana biaya tersebut itu bisa menjadi biaya variabel ataupun biaya semi variabel seperti itu. Ya, itu apa dan biaya pabrikasi itu apa. Dan juga sesuai dengan konsep dari perusahaannya, perusahaan apa? Apakah perusahaan jasa, perusahaan dagang, ataupun perusahaan manufaktur seperti itu. Nah, kemudian ini adalah penentuan dari metode penentuan biaya produksi. Jadi di sini kita akan menggunakan ada metode full costing ya dengan variable costing, di mana full costing itu menghitung seluruh komponen biaya ya, baik itu biaya tetap, biaya variabel ya. Tapi kalau variable costing hanya mengukur untuk biaya dari variable costingnya saja, jadi variabelnya aja. Nah, jadi kalau variabel itu adalah biaya yang berubah sesuai dengan kapasitas dari produksi itu sendiri. Nah, kalau biaya tetap itu adalah biaya yang tetap. Jadi dia tetap. Jadi kalau misalnya contoh adalah gaji karyawan. Nah, gaji karyawan itu kalau pasti standar di perusahaan itu kan pekerjaan itu sehari 8 jam seperti itu ya. Nah, berarti kalau lebih dari 8 jam, maka kelebihannya itu termasuk dari masuk kepada apa? Biaya apa? Lembur. variabel ya, Bu. Yes, biaya variabel. Namanya adalah biaya lembur tadi, benar. Seperti itu, ya. Jadi jangan dibingungkan kenapa kok kita harus mengenal adanya biaya pabrikasi, kemudian ada biaya komersial, kemudian ada biaya variabel, biaya tetap, ada biaya semi variabel. Jadi yang paling awal yang harus kalian pahami adalah kalian paham dulu biaya pabrikasi dengan biaya komersial. Nah, dari biaya pabrikasi dan biaya komersial itu nanti bisa masuk di dalam biaya variabel, biaya tetap, ataupun biaya semi variabel seperti itu. Nah, ini adalah pertemuan kita kali ini ya terkait tentang pengenalan dari akuntansi biaya itu sendiri ya. Jadi nanti sistemnya itu adalah kalian nanti akan saya berikan tugas, tapi saya tetap untuk memberikan ceramah ataupun diskusi ya. Jadi kita akan berdiskusi terkait tentang kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Nah, selama perkuliahan ini, jadi nanti saya akan, karena kita ini saat ini masih dalam kondisi COVID ya, jadi kondisi pandemi, sehingga nanti perkuliahan ini akan saya gunakan menggunakan LMS seperti itu ya. Jadi sebentar LMS-nya saya tampilkan dulu. Jadi perkuliahan ini akan saya gunakan secara LMS. Bentar ya. Ada pertanyaankah sampai di sini? Beneran? Gimana? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Yes. Baik, saya akan menjelaskan ya nanti sistemnya di dalam perkuliahan ini. Nanti kalian tinggal klik di LMS ya. Jadi nanti menggunakan NIM kalian masing-masing seperti itu ya untuk user dan passwordnya. Sebentar saya perlihatkan. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini nanti kalian tinggal klik ya nanti di LMS-nya uniga ya .ac.id ya. Nanti nanti pilih tergantung dari mata kuliahnya kalian seperti itu ya. Kemudian di dalam perkuliahan ini nanti ada informasi penting ya yang harus kalian lihat. Jadi ini adalah kelas dari akuntansi biaya pada semester ganjil 2001 dan sampai dengan 2001-2022 ya. Pelaksanaan mata kuliah akuntansi biaya ini dilakukan secara daring atau online melalui LMS dan Google Meet ya. Link Google Meet nanti untuk setiap pertemuan akan dikirimkan melalui LMS ya. Saya sebagai dosen akan menyiapkan link Google Meet sehari sebelum perkuliahan berlangsung. Nah, absensi perkuliahan dilaksanakan di LMS dengan klik user dan password kalian menggunakan NIM
Jadi NIM dari kalian masing-masing. Nah, ini adalah saya sebagai dosen pengajar. Telepon saya adalah di 0812 502 1511. Jadi, materi nanti akan saya kirimkan per setiap pertemuan di LMS ini, ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Untuk tugas Oke. juga ada, Bu, ya. Ya, tugasnya nanti juga dikumpulkan di sini ya. Jadi tugas nanti dikumpulkan di sini. Jika nanti misalnya kalian ada kesulitan, nanti hubungi saya saja. Nanti akan saya bantu untuk terkait bagaimana nanti prosesnya di dalam di LMS ini ya. Karena kan mungkin masih baru, mungkin kita kan masih beradaptasi seperti itu. Kita ini menggunakan LMS, insya Allah baru semester ini ya. Insya Allah baru semester ini, tapi ada beberapa yang mungkin nanti di semester kemarin gitu ya. Jadi ada beberapa yang semester kemarin sama semester ini. Mungkin sampai di sini tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, oke, terima kasih banyak atas seluruh kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di perkuliahan di akuntansi biaya. Tolong jangan lupa bahwa kalian harus bisa memiliki minimal saja fotokopi ya terkait buku dari bukunya Ustadz dan Usri dan bukunya dari Mulyadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mita. Terima kasih banyak semuanya. Demikian video pemaparan tentang saya mengajar akuntansi biaya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu Asesor. Semoga informasi yang saya berikan jelas, lugas, dan bermanfaat bagi penilaian PDD UKTPT Serdos Smart 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.